Jajak pendapat Litbang Kompas Desember 2023 menunjukkan tingkat elektoral calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengalami peningkatan ketimbang survei yang sama 4 bulan yang lalu. Pada jajak pendapat Agustus 2023, elektabilitas Prabowo berada di angka 31,3% dan menempati peringkat kedua. Tribuners, berikut sejumlah fakta terbaru hasil survei Litbang Kompas. Ketua Umum Partai Gerindra itu mendapatkan elektabilitas 39,7% dan berada di peringkat pertama. Kemudian elektabilitas Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengalami penurunan. Pada Agustus 2023, tingkat elektoral mantan Gubernur Jawa Tengah itu ada di urutan pertama dengan raihan 34,1%. Sedangkan pada survei saat ini, tingkat elektoral Ganjar berada di urutan kedua dengan capaian 18%. Adapun elektabilitas Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga mengalami penurunan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada Agustus 2023 memiliki elektabilitas 19,2%. Sedangkan pada jajak pendapat kali ini, elektabilitas Anies 17,4%. Menurut peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan, perubahan elektabilitas ini disebabkan oleh bergesernya suara pemilih PDI Perjuangan dan pemilih Joko Widodo. Sementara pemilih PDIP yang memilih Prabowo meningkat dari 22,1% menjadi 35,1%. Menurut survei itu pula, pemilih Jokowi yang memilih Ganjar pada jajak pendapat kali ini tercatat 22,9%, menurun dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 48,1%. Survei berlangsung pada 29 November hingga 4 Desember 2023 secara tatap muka dan dibiayai secara mandiri oleh Harian Kompas. Jajak pendapat ini melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Menggunakan metode itu, survei memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error lebih kurang 2,65% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan bahwa ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters pada pemilu presiden 2024. Persentase ini tidak berbeda jauh dari angka masa pengambang pada pilihan terhadap capres yang mencapai 24,9%. Angka masa mengambang pada pilihan capres itu pun melonjak signifikan dari 15,4% pada Agustus 2023. Menurut survei, kebanyakan dari undecided voters adalah bekas pemilih Joko Widodo Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Sebagian lain adalah mereka yang tidak menggunakan haknya atau merahasiakan pilihannya pada pemilu lalu. Kebanyakan mereka merupakan generasi tua dalam rentan usia 41 hingga 60 tahun yang sebagian besar masuk dalam generasi X. Survei menangkap bahwa mayoritas atau 54,2% kelompok undecided voters adalah kalangan perempuan. Selain itu, terdeteksi pula bahwa kebanyakan pemilih ragu tinggal di pedesaan dan lebih banyak berpendidikan dasar. Kalangan Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, juga menjadi kelompok masyarakat yang lebih bimbang dibandingkan dengan kelompok pemeluk agama lain. Wilayah Jawa Timur pun menjadi wilayah perebutan pengaruh di antara dua tokoh kelahiran daerah ini, yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Derajat kebimbangan warga NU paling tinggi. Menurut survei ini, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 39,3%. Prabowo Gibran unggul cukup jauh dibandingkan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 16,7% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 15,3%. Survei terbaru Litbang Kompas memperlihatkan elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mencapai 16,7%. Diukur secara perorangan, elektabilitas Anies sebesar 17,4% turun dibandingkan survei sebelumnya di mana angka elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencapai 19,2%, sementara elektabilitas Muhaimin mencapai 12,7%. Menurut survei, elektabilitas Anies Muhaimin menempati urutan kedua setelah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yang mencatatkan angka keterpilihan sebesar 39,3%. Anies Muhaimin unggul tipis dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang mengantongi elektabilitas 15,3%. Meski menempati urutan kedua, Anies Muhaimin unggul di sejumlah wilayah. Di DKI Jakarta misalnya, meski terjadi penurunan, suara pasangan calon ini
masih di atas Prabowo, Gibran maupun Ganjar Mahfud. Anies yang merupakan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu mampu menguasai 28,6% dukungan pemilih ibu kota negara. Dukungan terhadap Anies Mohaimin di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mulai meningkat, kendati belum mampu menyaingi perolehan dukungan kedua pasangan Capres-Cawapres lainnya. Di Jawa Tengah, paslon ini mengantongi 4,1% dukungan, sementara suara di Yogyakarta mencapai 10%. Peningkatan suara juga didulang Anies Mohaimin di Pulau Kalimantan sebesar 19,8%, lalu sedikit di Jawa Barat menjadi 27,3%. Pasangan Anies Mohaimin juga terbilang mampu membayangi capaian Prabowo Gibran di sejumlah wilayah seperti kawasan yang berbatasan dengan DKI Jakarta dan sebagian wilayah Banten. Bahkan Anies Mohaimin mampu menguasai sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh dan Sumatera Barat. Padahal merujuk hasil pemilu 2019, kedua provinsi tersebut menjadi benteng politik terkuat Prabowo yang saat itu bersaing dengan Presiden Joko Widodo. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tidak berkecil hati dengan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud berada di angka 15,3% atau paling kecil dibandingkan dua kandidat lain. Ganjar mengklaim punya hasil survei dari lembaga lain yang menunjukkan hasil berbeda. Namun, hasil survei Litbang Kompas bakal dijadikan pemicu agar lebih gencar meningkatkan elektabilitas di sisa waktu masa kampanye. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 29 November hingga 4 Desember 2023 menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 39,3%. Prabowo Gibran unggul cukup jauh dibandingkan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 16,7% dan Ganjar Pranowo Mahfud MD 15,3%. Sementara itu, masih ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihan atau merahasiakan pilihan mereka. Adapun survei melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Itulah sederet fakta tentang hasil survei terbaru Litbang Kompas. Elektabilitas Prabowo melejit dibandingkan pasangan lainnya. Menariknya, elektabilitas Ganjar semakin turun sedangkan Anies naik. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.